1000 kebaikan akan gugur dengan 1 keburukan. Sih jadi nggak bisa DJ lagi. Bukan nggak bisa ya, belum bisa, karena kan tidak boleh minum alkohol dulu. Tapi apakah bisa dikatakan kalau Ayu Aulia mungkin harus mengubur impiannya sebagai seorang DJ kah? Atau mungkin Penyanyi, di dunia entertain kah dengan keadaan kesehatan seperti ini? main film sih masih kadang-kadang dikit-dikit, tapi ya harus mengubur sih tidak ya. Bahkan kayaknya tahun depan aku mau memberikan prestasi pada kalian gitu. Jangan kontroversi terus dong. Ayu juga punya prestasi. Kalau kalian tahu ya, aku punya lagu loh. Aku punya lagu, aku punya film, aku pernah boxing. Itu termasuk prestasi loh menurut aku. Nggak semua orang bisa boxing loh, disiplin dan lain-lain. Dan masuk ke dalam ring itu deg-degan loh. Itu sama tendina gitu ya. Jadi Kak, hampir selama 1 tahun ini kan dihantam dengan berita-berita terkait RM ini kan akhirnya semua prestasi kamu ini redup, dilupain nih. Ada yang lupa bahwa Ayu Aulia penyanyi, DJ, pemain film, DJ. Ya, bilangnya pansos sama LM doang. Mungkin hal apa yang bisa kamu pelajari dan bisa jadi pelajaran buat penonton? Pelajarannya adalah kadang 1000 kebaikan akan gugur dengan 1 keburukan. Gitu. Oke Kak, kita balik tadi kan katakan 2025 ini jadi tahun darderdor buat Ayu. Darderdor. Diseret kan? sama LM dalam pusaran kasusnya, terus akhirnya netizen menilai bahwa Kak Ayu pansos. Iya, padahal aku yang diseret di semua kasusnya, kecuali yang penipuan ya, karena saya tidak ikutan polling itu, saya tidak pernah ditipu. Gitu. Jadi saya di Jabar juga saya disuruh jadi saksi. Ini terkait apa sih? Dapat surat juga, pornografinya. Sampai datang ke Jakarta loh, asalnya loh, untuk dimintai keterangan aku gitu. Jadi aku bilang aku nggak tahu. Ya aku kalau nggak tahu ya nggak tahu, karena memang kita bicara ya valid aja ya, yang jujur aja. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, kalau memang tahu ya harus dibongkar sampai tuntas. Di Barreskrim pun menjadi saksi Yes. untuk permasalahan LM sendiri. Yes, kan semua bukti ada di sana, ada di saya juga. Tapi saya tidak bisa buka di sini karena ini bukan ranahnya saya untuk bercerita kejelekan aib orang, karena semua orang punya aib termasuk saya. Jadi nanti kita tunggu aja, kalau misalnya memang sampai P21 baru aku akan membongkar. Satu nih kayak belum dipanggil KPK. Belum. Kalian jadi saksi juga nggak sih Kak untuk kasus Lisa dan RK di KPK? Kayu tahu kan? Nggak tahu apa-apa. Dan memang nggak dipanggil jadi saksi ya kayak untuk kasus Enggak. itu ya? Oke. Kak, nanya soal Kenapa bisa dipanggil? Orang saya nggak tahu. karena kan Karena ada anak saya. mungkin karena faktor kedekatan. dekat banget sama RK dan LM, jadinya Kak Ayu masuk juga nih dalam pusaran orang-orang yang menerima dana juga dan dipanggil menjadi saksi. Ya silahkan, kan kita bisa buktikan. Untuk bisa dibuktikan by data ya. Itu nggak ada ya. Dan saya nggak ikut campur urusannya Bapak Ridwan Kamil terkait kasus korupsi. Saya tidak tahu. Nah, Tapi jika memang ada panggilan untuk nggak ada. KPK, siap. Siap. Siap gak ya? Siap-siap aja. Kalau dipanggil, sebagai warga Indonesia yang baik, saya akan kooperatif. Kayu,
netizen tahu bahwa Kayu salah satu orang dekatnya RK, teman baiknya RK dulu. Sampai gimana Lisa akhirnya bisa menghubungi RK itu kan itu sudah tersebar bahwa semua dari Kayu. Mungkin sosok RK tuh Kayu mungkin seperti Kenapa apa sih? dari aku? Kan mau dari aku. Ya. Aslinya kan mau dari Iya, aku, dia men-DM sendiri. Ya, tapi gimana pun juga kan bisa aja karena kedekatan dirimu dengan Pak RK, lalu LM juga mungkin Merasa cemburu, merasa cemburu atau seperti apa? Cemburunya kenapa? Kan nggak kenal. cemburu dan pengen kenal sama Oh Pak RK. pengen kenal. Ya harusnya kenal sendiri aja cemburu sama aku ya. Tapi benar ya Kak ya, dia yang nge-DM. Iya benar, saya punya bukti kalau itu. Dan itu direspon Pak RK dengan baik juga kan waktu itu. Itu saya tidak tahu, coba tanya yang bersangkutan. Tapi waktu itu memang posisi Kakak berteman baik sama Berteman baik. Oke. Kak, terlepas dari itu kan kita tahu bahwa sekarang plot twistnya Pak RK dan Bu Cinta bercerai. Kemarin Kakak sudah sempat mengutarakan Saya sekarang sudah no comment tentang kasus perceraian. Oke. Kak, tapi terbongkar nih Kak di pemberitaan dan beberapa sosial media akhirnya mengungkapkan poin-poin penting nih terkait dengan nama baru yang diseret yaitu Aura Kasih. Mungkin Redup kita bisa Apa terbitlah lagi? akal. seperti apa? Siapa lagi selain orang kasih? Safa Marwa. Terus Baru dua nama itu yang keluar Kak sejauh katanya ini. ada A. Sama AA. Ayo Aulia kan semua orang udah tahu kalau itu teman dekat Pak Oh RK. gitu. Sebelum Jadi dengan- nama aku juga keseret. Ya, Ayu Aulia, Aura Kasih dan Safa Marwa. Ayu Aulia kan orang pertama. Sebelum banyak orang mengetahui Aura Kasih. Oh. Mungkin Kak seperti Aku nggak tahu kalau itu, Hmm. Soal Aura Kasih ini, nggak tahu sama sekali. Nah, Tapi kan banyak ada beberapa video yang menunjukkan Pak RK tuh sering banget pantun pakai nama Aura Kasih. Mungkin tanggapan Kakak aja. Seperti apa melihat hal itu? Ya mungkin disambung-sambungin aja kan terima kasih. Kan, katanya juga Aura, kasih. Tapi kalau bukan kebetulan kan nggak mungkin sekali kata orang. Itu berulang kali dibuat. Ya pantun saya itu. tidak tahu karena saya tidak bertanya lebih lanjut dan itu bukan urusan saya dan kode etiknya saya tidak berhak berbicara dengan apa yang saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu takutnya nanti mengarang cerita jatuhnya. dan kata juga Kak Aura Kasih ini kan sempat dikasih bunga nih Kayu sama Pak RK ini dan dibikin story tuh katanya thank you Pak RK tuh tanggapannya gimana? Oh iya, Iya, Thank you R. thank you Tunggu, RK, RK atau R? thank you RK. Oh iya. Iya. Oh, nggak tahu deh. Ada lukisan yang sama seperti fotonya Pak RK. Pak RK. Yang diposting sama Oh iya. Kak. Kok aku nggak tahu apa-apa ya? Nggak tahu aku. nah menariknya Nggak juga LM sendiri sempat ada di salah satu podcast dengan Kak Dinar juga menyinggung soal Sani, bisa bilang itu tertuju pada Kak Aura Kasih gitu, mengetahui bahwa mereka dekat. Ini gimana nih Kak? Malah justru si LM sendiri juga udah jauh lebih tahu gitu dengan Iya, gosip-gosip Ya, itu. ya mungkin LM dikasih tahu kali, ada yang ngasih tahu kali. Gitu. Jadi kalau memang nggak terseret, Aura Kasih sampai tutup komentar dan mundur caleg nih Kak. Emang nyalek? Katanya sih katanya. Tahun ini? Iya. Oh tahun depan. Tahun depan? Kok tahun depan? 2030 loh. Tahun sampai mundur nyalek sih. Terus dia sampai tutup. 2030 berarti masih jauh lah. Ini masih 2025, ya 5 tahun lagi. Terus soal dia tutup komentar gimana tuh Kak? Tanggapan? Ya mending dihadapin aja Mbak. Menurutku, aku juga gitu kok. Banyak yang mau hujat, nggak apa-apa. Tapi mungkin nggak bener kali Bu. Jadi dia mau nutup komentar.